terakhir ya di Yang Mantap Sindo Radio masih bersama saya Billy Bun dan Khalid Sukawan. Dia adalah CEO dari Airhost Security dan penulis buku juga dan punya beberapa bisnis yang lainnya. Nah ini kita masih jawabin pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Sindo ya. Ini ada dari Rianti. Pak Khalid, kalau harus memilih antara spiritual dan intelektual, mana yang terpenting sih? Saya rasa dua-duanya penting. Oke. Dua-duanya ini harus balance, terutama memang antara spiritual dan intelektual ini. Dimana bila kita hanya mementingkan sisi spiritual dan tidak banyak menimba ilmu yang lain, ada kemungkinan kita dibodohi. Ya. Jadi disinilah kelihatan bagaimana spiritual dan intelektual itu harus balance. Sama juga kalau kita terlalu mementingkan intelektual tapi spiritual tidak kita perhatikan, ada kemungkinan kita menjadi orang pintar yang Jahat, bobrok, jahat, ataupun tidak memiliki moral yang baik. jadi koruptor dong maksudnya. Bisa juga. Oke. Terus kemudian nih ada yang nanya juga. Wah, ini mesti dikasih hadiah nih kayaknya nih. William Giovanni dari lewat SMS dia nanya, kenapa harus dikasih hadiah? Karena dia bilang gini, Kak Khalid, langsung berasa muda banget ya. Kak Khalid, apa tujuan dalam hidup? Apa tujuan hidup dan motivasi yang mendorong kakak terus berjuang menjadi entrepreneur? Mungkin ini bermula dari hobi saya menulis. Dimana dari kecil saya cukup hobi untuk menulis, dimana setiap ada tes, kalau bagian essay itu saya merasa rileks banget. Oh gitu. Ya, jadi biasa orang-orang justru murid-murid takut kan? Betul. Kalau essay dia, mesti nulis apa, mesti gimana gitu. Ya, dan menulis itu kan merupakan sesuatu form daripada berkarya. Dan dari situ saya merasa bahwa entrepreneurship ini merupakan suatu bidang yang ingin saya geluti karena saya ingin berkarya, menciptakan sesuatu yang baru, menulis sesuatu yang baru dan sebagainya. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari saya nih, yang saya mau bahas sedikit. Jadi kalau tadi saya sempat bilang ke pendengar Sindo, kasih tahu pendengar Sindo bahwa Mas Khalid ini sendiri baru balik dari Bali Marathon. Jadi seorang pengusaha, penulis buku juga, dan sekarang baru, jadi waktu beberapa bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu kita mungkin pertama kali ketemu, dan waktu itu bilang bahwa, Bill, gue mau ikutan maraton. Terus kemudian pertanyaan saya tahu apa? Saya nanya, udah pernah lari ikut lomba apa? Oh belum pernah. Ini yang pertama kali. Dan dia kan mau waktu itu bilang mau lari full 42. Sebelumnya pernah lari 10K. Oke, 10K. Tapi dia belum pernah lari 21K, belum pernah lari half marathon. Dan akan nekat mau ngambil full marathon gitu. Iya. Akhirnya finish ya kemarin ya? Finish. Wah luar biasa. Saya aja belum pernah ngambil full marathon. Gimana ceritanya? Singkat aja. Konekat. Jadi saya terpacu oleh event ini kan adalah maraton internasional terbesar pertama yang di Indonesia. Jadi dulu pernah ada maraton internasional lebih dari 20 tahun yang lalu, dan itu pun tidak terlalu besar. Jadi boleh dibilang bahwa this is the first large scale international marathon di Indonesia. Dan saya lihat bahwa ini adalah event yang harus kita support. Harus didukung ya? Harus didukung. Dan, kebetulan memang saya cukup aktif di Ikatan Alumni USC, dan salah satu kegiatan kami adalah membangun ruang baca di daerah. Oh ini jadi ada niatan ininya, charity-nya juga, social work ya? Ada social work-nya. Dimana kami sudah membangun 12 ruang baca di Sidoarjo dan 10 ruang baca di Padang. Dan pada saat itu komite kami ada satu yang juga melakukan maraton di Hong Kong. Untuk menggalang dana membangun ruang baca di Sleman, di Jogja. Dan pada saat saya mendengar bahwa di Bali ada maraton, saya langsung bereaksi, wah berani nggak ya saya untuk mencoba ambil full maraton. Karena kalau saya mau mencoba galang dana untuk program membangun ruang baca ini, dan saya approach ke social network saya mau coba galang dana nih untuk bangun ruang baca, dan saya mau lari half marathon. Kayaknya kan nggak seru banget gitu. Cuma setengah pasti finish gitu ya.
Tapi pas saya bilang saya mau coba galang dana untuk bangun ruang baca nih, tapi untuk apa? Untuk itu saya mau coba untuk lari full marathon. Diketawain tuh pasti dari Itu diketawain tuh. Jadi ada beberapa yang bilang, "Halo, udah gila lo." Oke. Ya nggak apa-apa ya, karena apa? Karena saya percaya untuk misi ini saya coba. Gitu. Jadi intinya teman-teman itu ditanyain, lo kasarnya untuk setiap kilometer yang gue lari bisa nyumbang berapa gitu ya? Tergantung, saya bilang terserah kalian mau menyumbang seperti apapun nggak masalah. Mau nyumbang langsung lamsam, mau nyumbang per kilometer. Terus akhirnya hasilnya bisa membangun berapa ruang baca? Akhirnya ya puji Tuhan cukup dana untuk membangun 13 ruang baca di Sleman, Jawa Tengah. Wow, luar biasa. Dan jadi di samping self achievement, nantang diri sendiri, terus kemudian berhasil, juga berbuat baik ya. Semoga begitu. Oke. Alright, kita ada di penghujung acara pendengar Sindo. Sebelum Mas Holip akan membacakan top words ya, pesan untuk kita semua. Saya bacakan pemenangnya dulu ya. Yang mendapatkan CK Glasses adalah William Giovanni. Oh, yang tadi yang manggil kakak. Terus kemudian yang mendapatkan buku yang mantap adalah Sarah, dan yang mendapatkan buku PSP Pilar Scorecard Pribadi dari Mas Holip adalah Rianti. Congratulations buat kalian bertiga. Nah, sekarang adalah waktunya untuk mendengarkan top words dari Holip Sukawan. Silakan. Pesan saya mungkin bahwa hidup seimbang, hidup senang, dan kalau bisa kita mencoba untuk terus menyeimbangkan sisi spiritual, intelektual, sosial, dan fisik dari setiap pribadi kita. Karena dengan hidup seimbang kita akan merasakan hidup tenang. Dengan hidup tenang kita akan hidup senang. Simple ya, hidup seimbang, hidup senang ya. Betul. Alright, okay. So thank you so much sudah mau datang sini, dan thank you udah mau berbagi buat pendengar Sindo. Seperti biasa yang mau bertanya ke saya bisa ke www.billybun.com atau follow Twitter saya di @billybun. Baca tulisan saya juga di website di www.billybun.com, kickandy.com, dan di yotkc.kaskus.us. Itu adalah Yang Antap Kaskus Community. Jangan lupa saksikan Yang Antap dan Metro TV setiap Sabtu jam 15.30. Ini udah masuk ke season 2 ya. Terus kemudian thanks to Optixis, Kaskus, dan Jim Publishing. Thank you to all the crews di Sindo Radio pada malam hari ini. Until next week, be inspired, make it happen.